Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah alladzi an'amana min ni'amihi al-wafirah wa minha istima'una fi hadzal masjid. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar wa sallama tasliman katsira. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa ba'd. Yang terhormat Ibu Rektor Unima Universitas Muhammadiyah Magelang, Dr. Lili Andriani SEMSI, Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu dosen, dan seluruh sivitas keluarga besar Universitas Muhammadiyah Magelang, yang semoga senantiasa Allah berikan kesabaran, Allah berikan keistiqomahan. Tak lupa kepada seluruh teman-teman mahasiswa, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Magelang dari berbagai jurusan, yang semoga tetap diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menuntut ilmu, diberikan kemudahan, diberikan kefahaman, dan dimudahkan untuk mengamalkan dari setiap apa yang didapat. Doa setiap pagi yang senantiasa kita baca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyib, dan amalan yang kita kerjakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kita bisa hadir bersama-sama dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka menambahkan nutrisi hati kita, menambahkan nutrisi iman kita, karena jiwa kita ini, ya, jiwa saya, jiwa panjenengan, hati kita semua ini butuh nutrisi, ya, butuh vitamin. Kalau kita nggak makan saja, diusahakan untuk makan saja, kita pilih yang sehat, kita milih yang apa? Yang bergizi, ya, makanan, ya, yang tentu yang enak gitu ya. Ya, yang enak, yang bergizi, yang enak, yang penuh manfaat. Apalagi jiwa kita, ya, apalagi jiwa kita. Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa sekalian yang dirahmati Allah, saya mau tanya, aktivitas fisik kita dengan aktivitas jiwa hati kita ini lebih banyak mana? Saya mau tanya nih, aktivitas fisik kita
dengan aktivitas jiwa dan hati kita ini, ya jiwa, hati kita ini lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Bangun tidur, ngapain bangun tidur? Fisik atau pikiran dulu? Fisik atau jiwa dulu? Hah? Fisik atau jiwa dulu? Iya. Yang kemudian diucapkan dengan lisan. Apa lisannya mengucap? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, kita bersyukur kepada Allah. Ucap yang pertama kali kita bangun tidur adalah memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita kembali dari setelah kematian, dan kelak kita kepada Allah Subhanahu wa taala kembali. Sebelum saya lanjut pada materi yang diamanahkan kepada saya, beberapa waktu lalu saya mengikuti instruktur Mubalik Muhammadiyah Nasional, ya, yang waktu itu dibuka oleh Profesor Dr. Saad, ya, dibuka oleh beliau. Di samping beliau ini ada Ustadz Fathur Rahman Kamal. Ya, silahkan duduknya dinikmati dulu aja. Nanti tak lanjutkan. Ya, enggak apa-apa. Terus maju aja lagi, nanti biar biar tidak ya mengganggu. Maju lagi, enggak apa-apa, maju lagi terus. Ya. Sini Dek, sini, masih kosong sini. Ya, sini, jangan yang di jalan sini, ya, sini semuanya. Ya. 8 orang sini. Sini, tuh 2, 3, 4, 5, sini. Sini, tidak usah ragu-ragu, disuruh sini. Mumpung masih saya persilahkan ke sini. Nah, sini. Oke, sudah siap? Sudah siap? Ya, saya lanjut ya. Oke. Jadi pada pelatihan instruktur Mubalik Muhammadiyah Nasional waktu itu dibuka oleh Profesor Saad. Samping beliau ada Ustadz siapa? Fathur Rahman Kamal LC, beliau Majelis Tabligh Pusat, ya. Ya, beliau berada di pusat. Setelah pemaparan, kemudian penjelasan tujuan daripada acara, kenapa Mubalik Muhammadiyah dalam lingkup nasional ini dikumpulkan, ada tujuan apa. Setelah dibuka, Ustadz Fathur Rahman Kamal ada satu kata yang saya tertarik itu. Satu kata dari Ustadz Fathur Rahman Kamal. Apa kata beliau? Aduh, apa yang disampaikan Ustadz Profesor tadi saya agak lupa ingat. Kata beliau, saya agak lupa ingat karena biasanya saya menulis di HP. Tapi saya takut kalau saya nanti megang HP sedangkan beliau profesor ini ada di depan saya memberikan paparan, menjelikan penjelasan, kemudian saya mau mencatat itu, khawatir kalau peserta itu mengira saya mainan HP. Yang membuat saya merinding adalah akhirnya beliau ngambil pulpen dan menulis catatan semua yang disampaikan oleh profesor ini itu di tisu. Bayangkan, bukan kertas ya, tisu. Bayangkan, seorang ustadz besar, ayahanda kita, pimpinan pusat, Ustadz Fathur Rahman Kamal, begitu hati-hatinya beliau tidak berani megang HP ketika ada seorang yang berbicara. Satu, menghormati, yang kedua, agar peserta tidak suudzon. Ini satu akhlak mulia, agar peserta tidak suudzon. Mesti beliau kalau membawa HP mesti akan mencatat. Tapi agar tidak terjadi kesalahpahaman,
Beliau letakkan HP-nya, kemudian diganti kertas, karena kertas tidak ada, mencari tisu, tisunya tisu snack. Saya foto beliau, ya, catatannya lengkap, kok tidak sobek ya, berarti kan kalau nulisnya di tisu kok tidak sobek, berarti kan nulisnya hati-hati sekali, beliau nulisnya hati-hati sekali. Nah, ini yang semoga tidak terjadi pada kita semuanya. Saya setiap kali mengajar juga sama, ya, teman-teman semua HP dimasukkan dulu, ya, nanti nyatetnya nanti, enggak usah nyatet, enggak apa-apa, gitu ya, enggak usah nyatet, enggak apa-apa, sudah tak catatkan, gitu ya Pak Didi ya. Ikhwan sekalian, tadi saya bertanya di awal, kegiatan fisik kita dengan hati kita tuh lebih banyak mana? Lebih banyak hati, ada yang menjawab fisik, ya enggak apa-apa, beda pendapat hal yang biasa, boleh kalian berpendapat, mau sibuk fisiknya, mau sibuk jiwanya, silahkan, enggak masalah. Ala kulli hal, bahwa kita harus pahami jiwa kita ini ternyata butuh istirahat, akal kita ini juga butuh istirahat, ya, hati kita ini butuh istirahat. Kalau tidak istirahat, capek. Apalagi untuk berpikir masa depan yang tidak ada nilai manfaatnya, ini capek. Berbicara sesuatu yang belum terjadi, kemudian berselisih di dalamnya, belum sudah rame. Belum sudah rame. Pak Sigit, kalau kita mau beli mobil, jenengan sukanya mobil apa Pak? Wah, kalau saya sukanya Pajero. Wah, nggak enak Pak, enak Fortuner. Wah, nggak enak Pajero. Wah, enak Fortuner. Fortuner itu agak empuk. Wah, nggak enak. Yang satunya ikut jawab, padahal nggak ditanya itu. Wah, kalau saya enak Kijang. Wah, dalam perdebatan tiga orang ini, yang satu Pajero, yang satu Fortuner, yang satu Kijang, dan berdebat dengan debat dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing mobil, karuan nanti bisa beli apa tidak, itu sudah nesu-nesunan. Daripada kayak gini, mending aku nggak usah udah mikir aja. Sering nggak terjadi sesuatu seperti itu? Sering nggak suami, nggak istri, nggak ayah dan ibu panjenengan, nggak kalian yang berada di kampus ketika ngobrol bareng-bareng, sesuatu itu belum terjadi, kemudian diobrolkan, ada silang pendapat, ya, belum tentu yang dibicarakan itu nanti ada satu hasil, bahkan tidak mungkin ada hasilnya. Itu sudah marah-marahan, tidak ubahnya dengan penjual dan pembeli. Niki pinten, gang salewu, mbok 7.000 mawon, kok aku lakan dhewe. Sebelumnya tidak pernah kenal, belum pernah kenal sama sekali. Inti jual beli, ya karena itu muamalah, harusnya kan mencari paseduluran, harusnya mencari banyak saudara. Ini belum saling kenal, sudah musuhan. Kalau memang tidak mau beli di sana saja, ya. Kalau nggak mau beli di sana saja. Loh, gimana ini nggak pernah kenal sebelumnya sudah marah-marahan? Kenapa orang cenderung untuk emosi, cenderung untuk marah, cenderung untuk temperamen? Ya, karena jiwanya sudah capek, hatinya sudah capek, ya. Nah, kalau capek harus diistirahatkan. Kalau sudah diistirahatkan, dia nanti akan bisa berpikir normal. Padahal seorang ketika marah hanya berbunyi saja dengan emosi, itu butuh waktu 3 hari untuk kembali normal. Apalagi lansak piturute, butuh berapa hari coba, ya, butuh berapa hari. Maka saya pernah menyampaikan begini, ketika ada pasien terminal tahu enggak? Yang jurusan kesehatan, enggak di sini ya. Pasien terminal, kalau sekarang sebutannya pasien sakaratul maut kalau tidak salah, itu dari Kemenkes itu. Pasien akhir hayat kalau di elemen penilaian itu.
pasien akhir hayat. Ketika pasien ini sudah kejat-kejat gitu ya, sudah maut mendatangi dirinya. Ini saya hanya nyuruh keluarganya, kalau dia posisinya sebagai anak, nak, ini bapak sudah kondisi sakaratul maut. Adakah kebencian yang kamu rasakan terhadap bapak? Kalau ada, pegang tangannya, tumbuhkan rasa cinta. Anak-anaknya, termasuk istrinya, kalau pernah ada jengkel sedikit pun kepada bapak, ambil tangannya, tumbuhkan rasa cinta. Karena cinta letaknya bukan di otak, tapi di hati. Ya, jadi kalau mencintai seseorang itu dengan hati, bukan semata dengan otak. Hatinya hati yang hanif ya tentu, hati yang bersih. Kenapa? Karena cinta itu ada pada inti amigdaloid. Itu ada di dalam limbik otak itu. Tapi kalau otaknya sudah emosi duluan, dia sulit untuk memaafkan. Tapi kalau otaknya sudah tunduk dengan hati tadi, nggih, aku cinta, aku pasrah, saya rela, saya ridho, saya seneng, saya ikhlas, terus tumbuhkan yang baik-baik sambil dipegang, maka ada kekuatan energi. Ya, bukan kemudian nanti bisa hidup lagi. Itu urusan Allah. Ketika dia meninggalnya dalam keadaan tenang. Ya, kalaupun bisa tertolong, alhamdulillah, karena ada kekuatan energi cinta itu. Anak belum berangkat sekolah, ketika mau berangkat sekolah sudah diberikan cinta, tapi belum sampai ke hati. Ya, makan nak, makan. Ya, bapak tuh sayang sama kamu. Kamu kalau nggak makan nanti tuh lapar. Bapak tuh sayang sama kamu. Gitu. Sayangnya karo mendelik. Gitu. Bayangkan, sayang loh sama kamu. Ya wis seperti sudah warak pak, sudah kenyang. Harusnya gimana? Sayangnya kasih ke hati. Nak, bapak tuh sayang sama kamu. Kalau kamu makan nanti nggak kelaparan di sekolah, mikirnya jernih. Bener, bapak sayangnya tak suapin sayang gitu. Sama suami istri juga begitu. Banyak yang mengucapkan cinta, mengucapkan sayang, kalau hanya sampai dengan otak, emosi yang didahulukan, emosi yang negatif maksud saya, yang didahulukan, tidak nyampe cinta itu. Karena cinta letaknya di hati. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah. Jadi yuk, kita tentu akan berbicara banyak nanti di masa depan. Kita buka HP saja, sudah mikirnya banyak emosi, ya kan? Ya enggak? Terus diluapkan kemana itu emosinya? Diluapkan ke dinding status. Iya enggak? Dinding status. Ya Allah, sabar ya Allah. Aku harus bertemu dengan dosen yang sebenarnya aku tidak seret. Tapi aku butuh dosen itu ya Allah. Dosennya juga batin ya Allah, gitu kan? Aku sebenarnya nggak mau ketemu mahasiswa ini ya Allah, gitu. Itu nggak akan terucapkan oleh face to face, tapi diucapkan di luar status. Akhirnya banyak yang tersinggung. Ini jangan-jangan saya, ya kan? Ya karena nggak masuk ke hati tadi. Ya hatinya nggak istirahat, capek. Jadi banyak pikiran. Pusing kepala, bukanya Google. Tanda-tanda pusing kepala. 1. Apa? Kolesterol tinggi, TG tinggi, semuanya tinggi. Akhirnya stres. Ya, karena dia mencari solusi sendiri tanpa ilmu tadi. Walaupun Google itu memberikan, tapi mumetnya itu bukan itu. Setelah dicek normal semuanya kok. Ternyata apa? Datang tuh, Ustadz saya pusing, sudah medical check up semuanya normal, baik-baik saja. Nah terus ini masalahnya apa ya? Simpel saja saya. Punya salah dengan orang enggak? Punya. Salahnya salah apa? Salah fisik, salah hati, atau salah muamalah? Fisik enggak, hati insya Allah enggak, hanya muamalah. Saya setiap kali ketemu dengan orang itu malu. Lah kenapa? Saya punya utang sama itu. Oh, sudah.
tak kasih hadiah buku saya nulis buku judulnya Alhamdulillah Utangku Lunas. Iya, saya betul nulis buku itu, Alhamdulillah Utangku Lunas. Dulu 2010 saya nulis buku judulnya Oh My Lord Help Me Settle Up My Debt. Ya Allah, lunaskanlah hutangku. Tapi 2019 sudah Alhamdulillah utangku lunas. Oh, di sini toh pusingnya hilang sudah, tidak ada pusing lagi. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah, jadi mari jiwa kita butuh istirahat, ya, diistirahatkan. Istirahatnya dengan apa? Istirahatnya dengan zikir, istirahatnya dengan baca Al-Quran. Kalau lagi penat, lagi capek, jangan dipaksakan, jangan pernah dipaksakan. Ya, tadi malam saya ditelepon oleh salah satu dosen. Saya stres, Ustaz, menghadapi rekan kerja yang luar biasa, nggak bisa diajak lari. Ya nggak usah lari, jalan saja. Wah, tapi saya maunya lari. Nggak usah lari, jalan saja. Bahagia itu nggak usah dikejar. Kalau dikejar capek. Kebahagiaan itu tumbuhkan sekarang saja bisa bahagia kok. Kalau dalam bahasa agama itu syukur, qanaah, ikhlas, ridho, itu bisa bahagia. Memang tidak semudah untuk diucap, ya, karena ini memang bukan hanya untuk diucapkan, tapi diamalkan, harus diamalkan. Kalau dikejar kebahagiaan itu, nggak sampai kebahagiaan itu, nggak dapat kebahagiaan itu, capek akhirnya. Saya terangkan banyak hal. Ibu jenengan itu punya tanggung jawab terhadap suami, jenengan punya juga kewajiban memberikan kasih sayang kepada anak. Bagaimana mungkin jenengan harus berangkat jam 7 pulang jam 5, sedangkan standarnya itu berangkat jam 7 pulang jam 2 atau pulang jam 3. Lah nanti pekerjaan nggak selesai. Pekerjaan itu kalau dituruti nggak bakal selesai. Maaf loh ini, maaf adik-adik semuanya, teman-teman mahasiswa. Tugas harus dikerjakan, bahkan wajib. Ya, tugas apapun, tugas kuliah, tugas skripsi apapun harus dikerjakan. Tapi ingat bahwa kita punya batasan-batasan. Batasan kemampuan, batasan pikiran, batasan hati, butuh batasan. Yang ini butuh healing. Butuh healing ini. Ini saya katakan healing, bukan piknik. Ya, kalau piknik dikatakan healing, gitu kan? Kuahle. Healing itu kan terapi untuk orang-orang yang psikosomatis, punya gangguan tertentu. Kalau nggak sampai gangguan ya berarti akan menuju gangguan. Butuh healing. Healingnya apa? Saya punya buku judulnya Self Healing with Quran. Ya, jaga hati ini. Jiwa ini butuh healing dengan Al-Quran. Jadi kan kalau pergi ke salah satu toko buku di Magelang, enggak tak sebutkan tapi sudah paham lah. So, toko buku, kemarin saya lihat judulnya Healing ala Rasulullah. Itu tulisan dari salah satu teman kita pemuda Muhammadiyah di wilayah. Healing ala Rasulullah. Bagus sekali itu. Healing, self healing with Quran. Berarti jiwa ini butuh Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziludz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran, sebagian Al-Quran, mufasir mengatakan seluruh Al-Quran itu obat bagi orang-orang mukmin. Wala yazidudz zalimina. Loh, saya itu sudah baca Al-Quran berkali-kali, sudah khatam, ya, berkali-kali buka Al-Quran, mesti baca Al-Quran, pagi baca Al-Quran, duha baca Al-Quran, tapi kok nggak selesai-selesai, tapi kok nggak tenang-tenang. Kenapa? Wala yazidudz zalimina. Masih ada kedzaliman yang kita perbuat, makanya nggak nyambung. Saya nggak dolim sama orang, iya, tapi kamu dolim sama dirimu sendiri. Matamu, kok matamu ya. Mata kita butuh istirahat, jiwa kita butuh istirahat. Ini butuh nutrisi makan, jiwa kita lapar. Kita kalau disandari orang itu capek, ya. Allah Subhanahu Wa Taala la ya'uduhu sinatu wala naum wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Kalau kita sandarnya sama Allah, Allah enggak capek, Allah maha segalanya. Innallaha ala kulli syai'in. Iya, Allah terhadap sesuatu maha kuasa. Apa itu tafsirnya? Mahma ta'azamatil umuri was su'ubat.
Sekalipun urusan itu menggunung, kesulitan-kesulitan itu menggunung. Ya. Masalahnya banyak, urusannya banyak, sulit semuanya. Ingat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kalau dalam buku dzikir pagi suruh baca 10 kali. Kalau males suruh baca 1 kali. Halaman berikutnya masih bunyi yang sama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Suruh baca 100 kali. Dan tidak ada keterangan kalau males baca sekali, tidak ada. Jadi ada 2 la ilaha illallahnya. Yang pertama, kalau males baca sekali, yang perintahnya 10. Yang kedua, 100. Males tidak males baca itu 100. Orang kalau sudah baca la ilaha illallah, wa'lam annahu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semua masalah Allah mudahkan, semua masalah Allah pecahkan. Hati kita butuh istirahat. Insya Allah kalau sudah istirahat, hati ini ada energi positif. Ya, kalau energi positif itu menghadapi masalah itu nikmat, menghadapi masalah itu nyaman. Oh iya, ini sulit, ya ini masalah, ya saya takut, saya was-was, saya deg-degan, saya dibenci, saya digibahi, saya difitnah, saya didolimi, saya di apa, silahkan. Annahu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah. Ya, ini saya tulis beberapa waktu lalu. Jalan dakwah Muhammadiyah penuh dengan dinamika. Gesekan satu sama lain terus membuat bekas luka. Sesuai namanya, gerakan amar ma'ruf nahi mungkar, gerakan menuju kemajuan. Dalam gerakan pasti ada gesekan, namanya saja bergerak, mesti gesekan. Masjid itu kalau masjidnya bergerak, mesti banyak gesekan. Ya, tapi kalau nggak mau gesekan, nggak usah bergerak, masjidnya anteng-anteng aja, ya cukup untuk sholat 5 waktu aja sudah. Imamnya yaitu, yang azan yaitu, makmumnya itu sama anaknya, dah. Itu nggak akan ada gesekan-gesekan, tuh anteng-anteng aja. Kotak infak ya cuma segitu aja. Kotak infak ya isinya 5.000, 10.000 gitu kan. Tapi kalau masjidnya sudah bergerak, ya jamaahnya betul-betul banyak, kotak infaknya banyak, kegiatannya banyak, mesti gesekan. Wes bendaharanya aku wae, sing ngurusi duit aku wae, sing imam aku wae, sing ngisi aku wae. Loh aku ora tau dijadwal imam toh. Loh aku kok nggak pernah dijadwal khotib toh. Loh aku kok nggak pernah di. Itu sudah banyak tuh nanti. Kenapa? Karena bergerak itu banyak sekali gesekan. Lumrah jika sakit, lumrah jika baper, perih, dan kadang hati ini mengatakan sudahlah, capek daripada sakit hati terus, dan lain sebagainya. Jika tidak mau sakit, ya tidak usah gesekan, maka diam saja. Dan kita tak akan mendapat apapun, karena hidup kita hanya sekali. Dari perjuangan dakwah Muhammadiyah teruslah bergerak melintasi zaman sampai Allah mengatakan kepada kita, istirahatlah di tempat barzah yang penuh dengan aroma jannah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, yang penuh dengan amal sholih, yang penuh dengan amal kebaikan, masuklah kamu ke dalam golongan hambaku, masuk kamu ke dalam jannahku. Udkhuluha bisalamin aminin, masuk dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keselamatan. 1 bulan yang lalu saya jarang sekali sholat Jumat di rumah. Entah hati ini kenapa kemudian saya Jumatan di rumah sajalah. Saya pulang dari tempat kerja, saya Jumatan di rumah. Alhamdulillah berbulan-bulan saya tidak pernah ketemu dengan si khotib ini, nggak pernah ketemu dengan sang khotib ini. Setelah beliau turun dari mihrab, khutbah, mengimami sekalian, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian beliau menemui saya, semuanya pada ngitung uang,
uang Jumatan itu saya bersama beliau, kemudian setelah membersamai semua pada pergi, tinggal saya sama beliau berdua saja. Beliau bertanya, Ustadz, dada saya yang kanan kok sakit ya? Oh, sudah pernah cek? Belum Pak. Sudah pernah periksa belum? Sudah, tapi kata dokter jantungnya baik-baik saja. Oh gitu. Ini saya rasakan banget ini, nyeri. Oh sebentar Pak, saya daftarkan aja ke PKU, sekarang bawa ke PKU, gimana? Kemudian saya pulang sejenak, ya, karena sudah ada ditemani oleh seseorang, ya, qadarullah, beliau pas mau keluar masjid jatuh dan meninggal. Indah luar biasa kematian beliau. Amanah yang dipesankan apa ke saya? Ustadz, tolong anak saya suruh istiqomah aktif di organisasi Muhammadiyah, dan tolong sampaikan kalau pas lagi tausiah berikan semangat untuk tetap istiqomah dalam ibadah. Itu pesan beliau dan tak sampaikan. Hari Jumat, khutbah Jumat, mengimami Jumat, ya, meninggal di masjid lagi. Allahu Akbar. Mati yang luar biasa, ya, mati yang luar biasa. Nah, ini jalan keistiqomahan kita di sini, ya teman-teman sekalian, ya, supaya kita tetap istiqomah. Yang kuliah juga istiqomah, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ingat, orang tua kalian fokus mencari uang, kalian fokusnya mencari ilmu, fokusnya menyelesaikan tugas, belajar. Jangan pernah membuadirkan. Banyak anak-anak yang pengen kuliah tapi orang tuanya tidak mampu. Kalian yang sudah dimampukan, hargai jerih payah orang tua itu, ya, hargai. Kalau kalian tidak amanat kepada orang tua, ini kedurhakaan yang sangat luar biasa, ya, kedurhakaan yang luar biasa. Baik, istiqomah di dalam dakwah. Butuh apa itu istiqomah dalam dakwah? Ternyata butuh ghirah, ya, ghirah bermuhammadiyah. Saya mau tanya ini, kalau saya nggih Bapak Ibu dosen, kalau di perguruan tinggi Muhammadiyah itu kan ada wajib, ya, al-Islam dan kemuhammadiyahan. Nah, adik-adik sudah dapat semuanya materi itu? Ada ya, materi dapat ya. Maka Bapak Ibu dosen pun demikian, ya, sudah mendapatkan materi al-Islam dan kemuhammadiyahan. Kenapa? Ini untuk mewujudkan kader. Kalau pelajar ya kader pelajar, kalau tenaga pengajar ya kader tenaga pengajar, ya, kalau mahasiswa ya kader mahasiswa yang berkemajuan. Mustahil, ya, ketika kita menginginkan sebuah kefahaman al-Islam dan kemuhammadiyahan, kemudian kita sendiri tidak paham, apalagi, ya, mahasiswa yang kalian nanti akan menjadi calon guru misalkan, ya, innamal alimu idza lam ya'mal bi ilmihi zalat mau'izatuh. Seorang yang alim itu kalau tidak mengamalkan ilmunya, ya nasihatnya nggak akan sampai, ya, nggak akan pernah sampai. Mau nyuruh siswanya sholat, kalau kalian nggak sholat, ya nggak bakal mau sholat, gitu. Kenapa? Karena begini, untuk mendapatkan ghirah, ya, untuk mendapatkan sebuah kebermanfaatan diri kita untuk orang lain dan bisa dirasakan, ya, itu kan berarti menumbuhkan ghirah kita ini di dalam diri kita. Nah, ghirah ini bisa tumbuh dengan ketaatan. Aslu ta'ah al-wara'. Aslinya ketaatan itu adalah al-wara'. Wara' itu apa? Wara' itu bukan waro'an. Wara' itu artinya kemampuan jiwa untuk meninggalkan sesuatu, baik hasilnya itu nanti tercela maupun tidak. Contoh, kemampuan jiwa untuk meninggalkan sesuatu, kiranya ini apalagi kok tercela mesti ditinggalkan, atau yang mau menuju kepada sebuah kecelakaan, ya. Contoh, Mas, Bu, nanti saya bonceng pulangnya. Enggak ah, halah dhewe kan kanca ora apa-apa. Enggak, saya itu masih normal tahu, paham ya? Ini perbincangan cowok dan cewek, mahasiswa dan mahasiswi, ya. Mahasiswinya kebetulan tidak bawa motor, kemudian ada temennya, Mas, nanti aku pulang bonceng ya.
maaf, alah cuma kesana toh, enggak, nanti tidak dikira macam-macam. Oh aku nggak bakal macam-macam, tapi aku nggak mau, saya itu masih normal, saya takut khilaf. Ini namanya warok, kemampuan jiwa untuk meninggalkan sesuatu baik nilainya tercela maupun tidak. Ya, kita buka HP nih, kita normal, bukanya yang baik-baik, ya, nggak taunya ada yang lewat. Kalau yang lewat berarti kan kita pakai hukum apa itu? Walakal ula, bagimu yang pertama. Astagfirullah, ya sudah gini aja, ya. Kalau kita lihat lagi berarti walakal ismu, yang keduanya ada dosanya, ya, yang kedua ada dosanya. Saya pernah menyampaikan ini terus ada yang jawab, biar jadi pertama astagfirullah, astagfirullah, jadi nggak kedep gitu, biar jadi yang pertama terus. Kita tinggalkan. Nah, meninggalkan ini namanya warok, kemampuan jiwa untuk meninggalkan sesuatu, apalagi kok nilainya jelek, harus ditinggal. Nah, warok ini asli daripada ketaatan, ya, asli daripada ketaatan. Wa aslul warok at-taqwa, dan asli daripada warok itu adalah ketakwaan kita kepada Allah, ya. Terjemahan ringannya adalah melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Wa aslu taqwa muhasabatun nafs, dan asli ketakwaan itu adalah muhasabah diri. Muhasabah itu kan nanti ada tingkatan-tingkatan tuh, dari muhasabah lisan, muhasabah pendengaran, mata. Ini yang pertama, baru naik level yang kedua. Apa itu? Muhasabah terhadap apa yang kita merasa mampu, sehingga kita akan merasa bangga terhadap diri sendiri. Orangnya sudah soleh, akhlaknya sudah bagus, ya. Kemudian dikatakan sama orang, kamu memang orangnya bagus banget toh. Wah, ya jelas, saya tuh sudah hati-hati kok. Saya tuh orangnya insya Allah kalau di satu kelas ini insya Allah yang paling alim saya lah. Ini bukan sombong loh, saya nggak sombong loh ini. Nah, dia jatuh pada muhasabah yang kedua ini, ya, nggak terasa, akhirnya anjlok, ya, akhirnya jatuh. Maka hati-hati sekali, ya. Ghirah ini butuh ketaatan, ghirah ini butuh ketakwaan, ghirah ini butuh muhasabatun nafas. Kalau kita lagi lemes, kalau kita lagi loyo, apa yang dilakukan? Mas yang berpeci coklat, ya, jenengan lagi males, lagi suntup, lagi sebel, lagi nggak mood, jenengan lakukan ngapain? Apa yang jenengan lakukan? Oh, tidur. Boleh nggak tidur? Ya boleh. Makan saja tak boleh kan? Boleh, nggak apa-apa. Itu cara jenengan kan? Cara jenengan agar tidak stres, tidak suntup, tidak daripada mikir gini terus tidur aja lah, gitu kan? Lagi mager-magernya nih, tidur aja lah. Padahal tidur itu juga bagian dari, tapi baik enggak? Tidur baik, karena tidur itu bagian dari mengurangi dosa. Boleh jadi kalau dia tidak tidur, ada aktivitas yang terlarang yang dilakukan. Tapi jangan tidur aja mas, gitu kan? Bagaimana tumbuhkan girohnya ini? Ada ketakwaan, ketakwaannya di mana ini? Oh, kalau saya tak ambil membaca Al-Quran sajalah, tak buat sholat aja, atau saya buat silaturahim, atau saya buat membaca. Lakukan amalan-amalan kebaikan yang bisa menumbuhkan giroh itu. Karena setiap kita punya giroh, ya. Karena setiap kita punya giroh. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah. Ini sudah tadi saya pertanyakan. Ya, Buya Hamka dalam buku beliau Ghirah dan Tantangan Terhadap Islam, ghirah itu adalah perasaan cemburunya orang beriman. Juga bisa diartikan sebagai sebuah semangat. Ghirah Islam sebagai nyawanya umat muslim. Jadi kalau kita sudah nggak punya ghirah, berarti kita sejatinya mayat hidup. Karena udah nggak punya semangat, mati aja. Ya, mati aja. Saya termotivasi oleh Allahu yarham Profesor Yunahar, ya, ketika saya berada di percetakan Grama Surya, saya mau menyetak satu buku, kemudian beliau mengatakan, Mas Wondo, nulis terus saja. Orang yang menulis itu hidup. Orang yang menulis itu hidup. Ya,
Saya bawa tulisan ini. Yang dulu waktu di kampus 2 saya ngisi ketinggalan buku ya, kemudian saya menyampaikan, alhamdulillah sudah tercetak ini. Ini doa-doa spesial pesantren kehidupan, tuntunan perawatan jenazah. Kemudian ada lagi, ada berapa 8 itu. Ini yang saya bawa 2. Saya katakan kepada anak-anak saya, kalau Abi meninggal, ini masih hidup gitu. Bukankah orang-orang terdahulu kita, para ulama-ulama kita, itu juga meninggalkan buku, betul? Ya. Kalian bisa nggak meninggalkan buku? Bisa. Minimal skripsi itu kan? Ya nggak? Minimal skripsi. Nah, kenapa nggak aktivitas kalian itu jadikan buku? Kenapa pengalaman itu tidak kalian jadikan tulisan buku? Ya. Tulis catatan itu yang bisa bernilai kebermanfaatan bagi orang lain. Ya, ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yaghar wa ghairatullahi ayyatiyal mu'min ma harramallah. Sesungguhnya Allah itu cemburu, dan kecemburuan Allah ketika seorang mukmin melanggar apa yang Allah larang. Ini kata definisi ghirah ya. Selain daripada semangat, ternyata ghirah itu maknanya juga kecemburuan, cemburu ya, dalam definisi lain. Jadi Allah itu cemburu kalau kita maksiat. Allah itu cemburu kalau kita itu tidur padahal sudah azan subuh. Allah itu cemburu kalau kita makan padahal puasa Ramadan. Allah itu cemburu ada kalimat-kalimat thayyibah, kita mengucapkan kalimat-kalimat kotor. Ya. Apa kalimat-kalimat kotor? Banyak sekali ya. Ini karena direkam jadi jatuh sedikit langsung mengucapkan ANJR, apalagi disakiti langsung bilang wah, dan keluar kalimat-kalimat kotor. Kan banyak kalimat-kalimat thayyibah, astagfirullah, masya Allah, tabarakallah, qadarullah. Kenapa nggak mengucapkan itu? Kalau kita mengucapkan kalimat kotor, akhirnya apa? Allah cemburu, Allah marah, dan itu sudah otomatis melemahkan kita. Ketika kita mengatakan setan, waduh setan nih, maka setan akan membesar, ya, setan akan membesar. Maka katakan innalillah, astagfirullah, dia akan mengecil, tidak ada harganya, dan itu otomatis akan menumbuhkan ghirah, gitu maksudnya. Syarahnya seperti itu, ya. Maka kalau banyak zikir, munculkan kalimat-kalimat positif, munculkan kalimat-kalimat yang baik, maka akan tumbuh semangat. Sampai-sampai beliau menganggap umat Islam yang kehilangan ghirah Islam itu serupa dengan mayat. Ya, bila hal itu terjadi, kata beliau, ucapkanlah takbir 4 kali ke dalam tubuh umat Islam. Pocongkan kain kafannya, lalu masukkan ke dalam keranda dan hantarkan ke kuburan. Ini sebenarnya ada di dalam kitab Mahfudot. Ya, fakabir alaihi arba'an. Mereka yang tidak punya semangat, mereka yang malas belajar, mereka yang sedikit baper, sedikit mudah mutungan, udah katakan takbirkan aja 4 kali, berarti sudah mati. Ghirah atau rasa cemburu dalam konteks beragama adalah konseksual dari iman itu sendiri. Orang yang beriman akan tersinggung jika agamanya dihina. Ini makna yang lain dari beliau. Bahkan agamanya itu akan didahulukan daripada keselamatan dirinya. Ini pertanda masih adanya ghirah di dalam dirinya. Bangsa-bangsa penjajah pun telah mengerti tabiat umat Islam yang semacam ini. Jika agamamu, nabimu, kitabmu dihina dan engkau diam saja, jelaslah ghirah telah hilang darimu. Makna ghirah yang lain adalah hilangnya kesensitifan. Ya, kesensitifan kita. Contoh ya, ini sering saya katakan di karyawan rumah sakit. Saya itu sering memandikan jenazah, apalagi waktu Covid. Ada kurang lebih 180 jenazah Covid. Kemarin bahkan jenazah kecelakaan. Seorang pemuda naik motor, jeder, kepala bocor. Sebelumnya ibu-ibu kelindes tronton. Sudah nggak ada otaknya itu. Ustadz, ini gimana nih? Jahitnya udah tinggal dijahit aja. Giginya masukkan ke perut, ke leher semuanya. Jadi tinggal orang tanpa kepala. Orang, kalau saya yang selalu berdoa dan saya sampaikan kepada teman-teman,
Berdoalah untuk senantiasa takut kematian dan akhir daripada kematian itu. Yang saya takutkan adalah karena saya sering melihat mayat, saya sering melihat sakaratul maut, saya sering menangani yang seperti itu, kemudian tidak ada kesensitifan lagi, ya, sehingga iman nanti menjadi lemah. Kayak kita masuk kamar mandi, pesing, tapi baru 2 menit sudah hilang pesingnya. Wah, enak boleh kan gitu ya. Hilang. Nah, kita kalau nggak sensitif, agama kita hina. Kita kalau nggak sensitif, teman kita bermaksiat, berarti hilang kegirohan kita, hilang kecemburuan kita, hilang akhirnya nanti keistiqomahan kita. Masa lihat kayak gitu dibiarin saja sih? Itu kan maksiat, itu kan kotor, itu kan mungkar, itu kan. Maka tumbuhkan giroh itu senantiasa dengan apa tadi yang pertama? Ketaatan. Kedua, taatan itu apa? Warok. Yang ketiga, warok itu apa? Takwa. Takwa. Yang keempat, takwa itu apa? Muhasabatun nafas. Ini menurut Muhammad Abdul Haris Al-Muhasibi. Disebut Al-Muhasibi karena beliau memang ahli muhasabah, ya, muhasabah diri. Ya, karena senantiasa girohnya akan selalu tertancap. Karena ada sebuah kecemburuan, ada sebuah ketidakterimaan, dia akan melejit, akan tumbuh sifat semangat. Sama dakwah pun juga begitu. Ya, dulu pernah awal kali saya sampaikan di kampus 2 itu. Qalat Zainab bintu Jahas, berkata Zainab bintu Jahas, ya Rasulullah, anuhliku wa fina salihun. Wahai Rasulullah, apakah kita itu akan disiksa oleh Allah sedangkan di sekitar kita itu orang-orang soleh? Apakah kita itu akan mendapatkan siksaan padahal sekitar kita itu orang-orang baik? Kata beliau, kata Rasulullah, qala na'am, iya, idza kathural khabath, kalau banyak kotoran. Wa mal khobath ya Rasulullah? Khobas itu apa? Inna nasa, sesungguhnya manusia, idza ra'au dzalima, ketika melihat sebuah kedzaliman, falam ya'khudhu ala yadayhi, kemudian dia tidak turun tangan. Melihat dolim dia diam saja, melihat kemungkaran dia diam saja, melihat orang yang mau minta tolong dia diam saja, melihat orang yang butuh sesuatu, butuh pertolongan dia diam saja. Itu sebuah kedzaliman. Kemungkaran dibiarkan, kesusahan dibiarkan, kedoliman. Ya, kalau teman kita minta tolong, kalau kita nggak bisa membantu, berikan jalan solusi, tunjukkan orang yang bisa menolong. Ya, padahal ikhwas sekalian, wa man kana al-'abdu fi hajati akhihi, siapa yang seorang hamba itu berada di dalam hajat saudaranya, menyelesaikan hajat saudaranya, menyelesaikan ketika saudaranya minta tolong kemudian ditolong sampai selesai, karena Allah fi hajati, Allah itu selalu akan memenuhi kebutuhannya. Teman kita kok minta tolong, kita tolong, maka Allah akan menolong kita di saat kita memerlukan pertolongan. Dan luar biasanya di dalam silsilah as-sahihah, Rasulullah mengatakan yang seperti itu lebih baik min ayyatakifa fi hadzal masjid, lebih baik daripada iktikaf di masjidku, yaitu An-Nabawi. Orang yang menolong saudaranya satu urusan itu lebih baik daripada beriktikaf di masjidku syahron, 1 bulan, bayangkan. Padahal di Masjid Nabawi pahalanya berapa? 1000. Luar biasa. 1 kali sholat 1000. Lebih baik ada orang yang setiap bulan umrohnya 3 kali, ya kan, masuk Masjid Nabawi, ya, berkali-kali. Apalagi kalau sekarang masuk raudhah kan tidak sembarangan, harus pakai tasrih kan. Kalau masuk raudhah harus pakai tasrih sekarang. Bisa lewat bironya atau bisa dengan aplikasi. Ya, di depan Masjid Nabawi sudah ada loketnya, aplikasi tasrih itu gratis. Begitu orang sangat susahnya, penuh dengan pengorbanan untuk bisa masuk raudhah. Kita nggak usah berkecil hati yang belum punya rezeki untuk umroh. Cari saudaramu, tolong saudaramu itu. Lebih baik daripada kamu itu beriktikaf di masjidku, kata Rasulullah. Nggak hanya masuk raudhahnya saja, iktikaf. Ya. Karena kalau raudhah itu sekarang hanya diberi waktu 15 menit. Ya, kalau jamnya nggak dipakai hilang jamnya. Ikhwas sekalian, nah ini sudah semoga sudah ada titik kefahaman daripada giroh kita dan panjenengan semuanya.
Ingat, orang kadang-kadang hilang sebuah kesemangatan karena tidak terwujud segala keinginan. Betul? Keinginannya nggak terwujud, betul? Iya. Saya mau tanya, kenapa setiap kita menginginkan sesuatu harus terpenuhi keinginan itu? Kenapa? Ya saya maunya itu, harus. Padahal Allah seringkali memberikan kita bukan keinginan, tapi kebutuhan. Allahu a'lamu bima fi nufusikum. Allah itu maha tahu apa yang ada di dalam diri kalian. Ya Allah, saya minta 1 juta ya Allah. Ya Allah, saya minta 1 juta ya Allah. Ada 3 cara Allah mengabulkan doa. Yang pertama, Allah berikan kabul, kasih 1 juta. Yang kedua, Allah ganti dengan yang lain. Yang ketiga, Allah tunda. Allah ganti dengan yang lain itu gimana? Mintanya 1 juta, dapatnya 500.000. Syukuri saja. Ya Allah, saya minta sepatu yang mereknya A, ternyata dapatnya uang bisa beli sepatu yang mereknya B. Syukuri saja. Ini yang tadi saya katakan, kebahagiaan nggak usah dikejar, dia akan datang. Alhamdulillah, yang penting bisa beli sepatu, daripada teman saya belum bisa beli sepatu. Alhamdulillah. Kita kadang-kadang egois, maunya keinginannya dipenuhi, padahal Allah maha tahu atas kebutuhan kita. Termasuk kami nasihatkan untuk diri saya pribadi. Kalian meminjamkan uang kepada saudaranya, kepada temannya gitu, kemudian temannya nggak bisa mengembalikan, ya udah yang sabar, walaupun kalian marah itu boleh, nggak dosa. Marah untuk menagih hutang itu nggak dosa, tapi lebih baik bersabar, kalau perlu diikhlaskan, ya enggak? Atau siapa tahu suatu saat ketika pas butuh-butuhnya Allah hadirkan orang itu dengan rezeki, kemudian datang ke rumah kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mas, masih ingat? Wah, masih ingat. Wah, gitu ya. Mungkin masih udah nggak mau lihat gitu, mungkin gitu ya. Ini saya datang ke sini sepindah silaturahim. Yang kedua, saya mau bayar hutang yang sejak 10 tahun yang lalu saya punya hutang. Allahu Akbar, ya Allah, baru terima kasih ya Allah, saya memang butuh uang itu ya Allah, saya butuh pas butuh-butuhnya. Kalau kemarin butuh tapi belum banget, sekarang pas butuh-butuhnya hadir, Allah hadirkan. Maka di buku ini juga saya sampaikan doa yang saya urutkan di sini, semuanya kebutuhan kita kepada Allah, semua kebutuhan kita kepada akhirat. Baru pada halaman yang ada di sini, halaman ini saya sebutkan dengan bahasa Indonesia. Silahkan, apa keinginanmu? Walaupun ada keinginan akhirat, ya Allah, saya pengen haji, pengen umroh, saya pengen membahagiakan orang tua, saya ingin menghajikan orang tua, saya pengen sekali, dan lain sebagainya, keinginan-keinginan. Silahkan disebut setelah kebutuhan kita minta. Maaf, makan itu butuh atau keinginan? Kebutuhan atau keinginan? Tergantung. Ada saatnya kita butuh makan, ada saatnya kita hanya pengen makan. Kadang-kadang kita itu ini apa namanya ya, salah memilih ya. Makan sama cemilan itu butuh yang mana? Butuh makanan. Tapi kadang-kadang wis nggak usah makan aja lah, ngemil wae lah, ya enggak? Banyak orang yang ketika sholat tahajud itu semangat banget nih, karena lagi butuh, tapi akhirnya tidur, akhirnya bablas, subuhnya bablas, kesiangan, waduh. Tapi dia nggak merasa menyesal. Ini salah enggak? Iya, itu namanya salah prioritas. Ya, meletakkan prioritas yang salah. Padahal subuh itu wajib, tahajud itu sunnah. Banyak orang yang Senin Kemisnya semangat banget, tapi ketika masuk Ramadan dia nggak semangat. Kenapa? Kan kebalik ini. Nah, keinginan dan kebutuhan itu harus dipenuhi. Menumbuhkan giroh bermuhammadiyah. Satu, memperdalam ajarannya. Kenapa? Karena ajaran ini betul-betul ruh. Ya, nggak mahasiswa, nggak dosen, nggak tenaga pendidik, siapapun mereka yang berada dalam lingkup lingkaran bermuhammadiyah harus tetap belajar dan belajar. Ya, kemarin saya katakan itu sama salah satu dekan di UMY itu, Bapak, ada wajib belajar 9 tahun. Sekarang ada wajib belajar 12 tahun. Setuju tidak kalau wajib belajar seumur hidup?
Kenapa? Karena semakin tua itu semakin menjadi-jadi, semakin tua semakin nggak karuan, semakin tua itu semakin nggak karuan. Padahal Rasulullah itu sangat melaknat loh, ya, orang tua yang semakin jauh kepada Allah itu dosanya nggak karuan, dosanya besar itu. Semakin tambah umur nggak semakin tambah taat, semakin tambah usia nggak semakin tambah ilmunya, sesungguhnya dia semakin jauh kepada Allah dan sesungguhnya dia semakin terhina. Ya, banyak orang yang ingin dipuja-puja tapi dia menghilangkan pujaannya kepada Allah, maka dia terhina. Coba saja kita menghambakan diri kepada Allah, kita menuhankan Allah, maka manusia akan menuankan jenengan. Ya, kita penuhi apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah, Allah penuhi apa yang menjadi kebutuhan, bahkan termasuk keinginan kita. Semakin tua, semakin rajin belajar. Ya maaf ya, kalau anak TK sholatnya kan masih guyon-guyon, anak SD sholatnya masih jawil-jawil, sudah mundak dewasa SMP, wis anteng ya, ini udah di pesantren loh ini, tapi usilnya sudah bukan usil TK, usil SMP ya. Nah gitu, SMP, SMA sudah enggak lagi, sudah khusyuk, sudah usia dewasa, sudah mahasiswa, harusnya lebih khusyuk. Anak SMP, SD nggak rawatib nggak masalah, tapi kalau sudah SMA, sudah mahasiswa, mahasiswi, rawatib harus itu. Yang saya apalagi bapak dosen, ibu dosen, rawatib nggak boleh ditinggal, kecuali safar, kecuali ada sebuah apa namanya yang harus dikerjakan. Wah, enggak sempat rawatib ini, ya sudah enggak masalah, tuh itu sunnah kan gitu ya, itu sunnah. Tapi semangatnya sudah melebihi semuanya, ya, semangatnya melebihi semuanya. Rawatib, enggak duha enggak apa-apa, tapi kalau sudah mahasiswa itu duha jangan ditinggal, maaf. Kalau tahajud jangan ditinggal, walaupun enggak setiap hari. Luangkan waktu dalam satu pekan itu, satu malam untuk tahajud, ya, mendakwahkan ajaran Rasulullah, memahami Muhammadiyah, mengamalkan ajarannya, membela ajarannya. Ini apa namanya, untuk menumbuhkan giroh untuk bermuhammadiyah. Ini skema ini nggak kelihatan ya. Oh, yang di sini mati. Ini skemanya terlalu panjang kalau kita terangkan, ya. Jadi apa namanya, skema ini berputar pada apa namanya sejarah, kemudian umat, kemudian ideologi, dan apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang berada di lingkungan Muhammadiyah. Kemarin kami bertemu dengan dosen UMK ya, Universitas Muhammadiyah Kupang ya. Ya, Kupang. Beliau mengatakan 70% mahasiswa kami itu Kristen. 70% Universitas Muhammadiyah Kupang itu mahasiswanya luar biasa Kristen. Tapi mereka belajar al-Islam dan kemuhammadiyahan juga. Nah, harusnya kita yang sudah Islam ini harusnya semangat. Ada satu mahasiswi yang kemarin sempat cerita ke saya, Ustadz, si fulanah itu, enggak tak sebut namanya, kalau dia nyebut nama, si fulanah itu orang tuanya itu Nasrani. Oh gitu ya, selama ini dia nggak pernah sholat sama sekali, nggak pernah sholat. Nah, ketika mendapatkan kemarin materi al-Islam dan kemuhammadiyahan, kemudian Ustadz suruh mempraktikkan cara wudhu, cara sholat itu, dia itu istirahat nangis. Kemudian duhur, habis duhurnya itu langsung suruh beli mukena. Tolong aku diantar beli mukena, tolong aku diantar beli mukena. Mulai saat ini aku akan sholat. Nanti tolong saya diajari sholatnya ya. Terus tahajud itu apa sih? Katanya kalau tahajud itu juga dekat kepada Allah ya. Itu langsung semangat. Orang itu kalau sudah ditumbuhkan girohnya kepada Allah, orang itu kalau sudah dikasih hidayahnya kepada Allah, orang itu kalau hatinya sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua sinar cahaya hidayah itu semuanya akan masuk tanpa ada yang bisa menghalangi. Tapi kalau orang sudah males, futur, dan diamini futurnya, ya mau dikasih semangat pun nggak akan bisa. Mau ditalkin 100 orang, dia tetap malas, nggak mau bangun dia. Ya.
Jadi ini apa namanya skemanya. Ini bangunan ideologi Muhammadiyah. Kita insya Allah sudah masuk semuanya kalau di Al-Islam kaum Muhammadiyahan, ada kepribadian, ada MKCH, ada apa namanya itu PHIWM ya, Pedoman Hidup Warga Islami Muhammadiyah. Ini termasuk ini info saja, info yang masih berkaitan bahwa ada pelang Muhammadiyah dan Aisyah di Tampo waktu itu, Banyuwangi diturunkan paksa warga. Ya, kemudian pembangunan Masjid Muhammadiyah Samalanga tidak boleh mengganggu kebiasaan masyarakat setempat. Tapi apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah ini penyelesaian yang santun. Ini ada di YouTube, ada di news, ada di muhammadiyah.com, ada di fajar.com, ada di detik.com. Muhammadiyah selalu menyelesaikan dengan baik. Kita sebagai warganya ya, karena memiliki jiwa ghirah yang baik, jiwa takwa yang baik, jiwa warok yang baik, semuanya akan bernilai baik semuanya. Di awal saya katakan, hati kalau sudah istirahat, dia menyelesaikannya dengan nikmat. Hati kalau sudah istirahat, dia akan menyelesaikan dengan taat. Hati kalau sudah istirahat, dia menyelesaikan dengan baik. Tapi kalau sudah nggak pernah istirahat, semuanya akan dipukul emosi. Nah, ini sudah mau selesai potensi pemberian Allah untuk menumbuhkan ghirah, ya. Ada pengetahuan, ada pengalaman, ada pembelajaran, IQ, kemudian ada Al-Quran, Sunnah Rasulullah, ada akhlak, ya. Kemudian ada kesehatan, keterampilan dan pelatihan. Ini sudah terakhir. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Semua tidak lepas daripada kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, penuhi haknya, kewajiban dan iman terhadap Allah, jangan jadikan sangat dekat kepadanya. Hasilnya apa? Urip kang pener, saya tulis. Tak pernah salah langkah. Orang itu kalau sudah dengan Allah baik, ya, selantiasa mendekat kepada Allah, hidupnya tuh benar, nggak kemerungsung, hidupnya nggak pernah salah langkah. Saat salah langkah pun yang diambil adalah istighfar, akui kesalahan, bertaubat, kemudian lanjutkan dengan perbaikan. Jazakumullah khairan jaza, ya, teruslah selamat berdakwah, ya, tumbuhkan ghirah kita masing-masing, berdakwah sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, secepat-cepatnya. Kok secepat-cepatnya? Nggak usah nanti-nanti. Kalau ada teman yang minta tolong, langsung. Tiba-tiba ada teman yang bertobat, langsung diajak. Nggak usah nunggu nanti-nanti. Kalau tiba-tiba ada, maaf nih, saudara kita non-muslim yang tiba-tiba datang, saya pengen datang, mau bersyahadat, langsung carikan. Nggak usah nunggu nanti. Wallahu a'lam bishawab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman pada diri saya pribadi dan kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga doa kita dikabulkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimil 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Wa na'udzu billahi ta'ala min ahwali ahli nar. Allahumma shrah sudurana wa tazawwad an sayyatina wa hab lana fahmal anbiya wal mursalin wa hab lana fahmas salafus salih. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma 'ishna 'isha su'ada hayatan thayyibah wa amitna mauta syuhada husnal khatimah. Wa adkhilna bi zumrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada.
Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.